Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Fatahana, NIM 196504143, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah Patikum Basis Data kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir final saya mata kuliah Patikum Basis Data dengan judul aplikasi sistem informasi penjualan celana di toko Aiger. Yang pertama, latar belakang saya membuat proyek ini yaitu di zaman sekarang, sistem informasi diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan performa pada sebuah toko. Sistem informasi yang terintegrasi dibangun untuk memecahkan masalah dan dapat membantu untuk meraih peluang melalui strategi yang dihasilkan dari informasi yang dimiliki sebuah toko. Agar bisa menghasilkan informasi yang mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan dalam sebuah toko, maka sistem informasi membutuhkan database untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk itu, sebuah toko harus bisa mengelola dan memanfaatkan data yang dimilikinya agar sebuah perusahaan atau toko tetap bisa berjalan. Pada sebagian besar orang membeli celana melalui toko celana atau distributor celana di pertokoan atau pusat perbelanjaan. Namun, sistem pembelian di toko celana secara umum masih belum efektif karena penjual toko masih menghitung harga celana dengan cara manual, sehingga jika terjadi pembelian celana dengan model yang berbeda-beda dan jumlah yang banyak, hal tersebut akan sering terjadi salah perhitungan, sehingga akan mengakibatkan pembeli sering kebingungan. Untuk itu, maka dibutuhkan sistem informasi untuk mengatasi masalah tersebut. Dan selain itu, untuk memudahkan dalam mengetahui jumlah celana yang terjual, dan mengetahui jumlah stok di gudang. Dengan adanya sistem informasi penjual ini, diharapkan dapat membantu manajer dari toko Aiger untuk meningkatkan pelayanan kepada customer dan juga menghasilkan laporan yang dapat digunakan untuk menganalisa data penjualan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya kita ke rancangan database dan penjelasan. Berikut adalah ERD dari aplikasi toko penjualan celana. Terdapat 3 tabel. Yang pertama tabel barang, tabel penjual, dan tabel pembeli. Tabel barang dan penjual memiliki relasi dimiliki. Tabel barang dan pembeli memiliki relasi dibeli. Tabel penjual dan pembeli memiliki relasi menjual. Tabel barang memiliki primary key yaitu ID barang dengan atribut harga, nama barang, stok. Penjual memiliki primary key ID penjual dengan atribut nama penjual, nomor telepon, email, dan alamat. Tabel pembeli memiliki primary key yaitu ID pembeli dengan atribut alamat, nama pembeli, dan email. Relasi dibeli memiliki primary key yaitu ID pembelian, ID barang sebagai foreign key, ID pembeli sebagai foreign key, dan tanggal. Selanjutnya, struktur tabel database. Yang pertama, tabel penjual. Dengan yang pertama memiliki 5 atribut. Yang pertama yaitu ID penjual dengan tipe integer primary key, nama penjual, tipe varchar, email tipe varchar, nomor telepon tipe integer, alamat tipe varchar. Tabel kedua yaitu tabel barang. Memiliki 4 atribut yaitu yang pertama ID barang sebagai integer primary key, nama barang sebagai varchar, harga sebagai integer, stok sebagai integer. Tabel pembeli memiliki 4 atribut. Yang pertama ID pembeli tipe integer primary key, nama pembeli tipe varchar, alamat tipe varchar, email tipe varchar. Yang keempat, tabel relasi dibeli. Yang pertama, ID pembelian integer tipe integer primary key, ID barang integer dengan tipe foreign key, ID pembeli dengan tipe integer foreign key, dan tanggal dengan tipe date. Selanjutnya saya akan mendemo program yang telah saya buat. Kita masuk ke software NetBeans. Kita jalankan program. Berhasil koneksi. Berikut tampilan dari GUI dari sistem login toko Aiger. Yang pertama kita masukkan ID admin dan password admin. Di sini saya sudah mendaftar sebagai admin dalam toko Aiger. Jika belum terdaftar dalam admin toko Aiger, kita harus mendaftar terlebih dahulu dengan klik daftar.
Di sini di form daftar admin terdapat data yang harus diisi. Pertama, ID admin, nama, email, telepon, alamat, password. Kita insert berhasil. Data berhasil disimpan dalam database admin. Di sini terdapat 3 admin. Setelah mendaftar, kita bisa melihat siapa saja yang menjadi admin dari toko Aiger. Kita klik OK. Data berhasil disimpan, berhasil koneksi. Di sini sih ditujukan ke halaman utama dari sistem login toko Aiger sebagai admin. Saya sudah mendaftar sebagai admin dari toko Aiger dan sudah terdaftar dalam sistem database. Masukkan password, login. Berikut adalah halaman utama dari aplikasi sistem penjualan celana toko Aiger. Di sini terdapat menu utama, yang pertama admin toko, yang kedua barang, yang ketiga pembeli, yang keempat dibeli. Yang pertama kita menuju ke admin toko. Di admin toko ini kita bisa melihat siapa saja yang sudah terdaftar sebagai admin. Dan kita bisa melihat data-data dari admin yang terdaftar dalam sistem database. Di sini dapat 3 admin, yaitu Rizal, Marozi, dan Amelia. Kita juga bisa menginsert, hapus, dan edit data admin sesuai data admin itu sendiri. Selanjutnya, klik OK. Lalu kita kembali ke halaman utama. Yang kedua, kita pilih menu barang. Di daftar barang terdapat daftar celana, harga, dan stok, serta ID. Di sini saya mencoba menginputkan celana, yaitu dengan ID celana 3000512, celana kargo, harga celana 110.000, stok 15. Lalu kita insert, koneksi database berhasil, data berhasil disimpan. Data tersebut sudah tersimpan dalam sistem database. Lalu kita mencoba edit data yang sudah kita masukkan. Edit. Bentar. Coba kita edit. Kita ganti stoknya menjadi 20. Kita edit data stok menjadi 20. Lalu kita mencoba hapus data yang sudah kita masukkan. Hapus. Data berhasil dihapus. Yang kedua kita masukkan lagi. Celana stok. Kita insert. Data berhasil disimpan di sistem database. Lalu kita kembali ke menu. Lalu kita ke pembeli, menu pembeli. Di sini terdapat data pembeli yang akan melakukan transaksi di toko Aiger. Jadi sudah saya menginputkan data pembeli. Begitu saya akan menginputkan kembali data pembeli. Jadi pembeli 105, nama pembeli, alamat, email,
saya insert, berhasil disimpan, ke sistem database. Jadi saya mencoba mengedit, jadi alamatnya menjadi Jember. Edit, hasil menjadi data yang sebelumnya alamatnya Banyuwangi berhasil diedit menjadi Jember. Lalu kita coba hapus data tersebut, hapus, kita inputkan kembali. Ini pembeli 105, pembeli nomor, alamat Banyuwangi, email nomor 1, kita insert, berhasil disimpan. Data tersebut berhasil disimpan di sistem database aplikasi Toko Celana. Selanjutnya kita back ke menu. Yang terakhir menuju kita ke menu transaksi. Di sini terdapat data transaksi yaitu ID pembelian, ID barang, ID pembeli, dan tanggal. ID pembelian yaitu 5, ID barang yaitu ID yang sudah terdaftar dalam sistem database yang sudah saya inputkan tadi, itu 700.601. ID pembeli yaitu 105. ID barang dan pembeli harus sama dalam sistem database karena ID barang dan ID pembeli termasuk foreign key. Dan kita masukkan tanggal transaksi yaitu 25 Desember 2020. Kita coba insert, berhasil disimpan. Data tersebut berhasil disimpan dalam sistem database yaitu data transaksi. Untuk kita coba edit tanggal menjadi 26, edit, berhasil. Berikut data sanksi yang sudah terdaftar dalam sistem database sebagai berikut. Setelah itu klik selesai dan back menu. Di sini saya coba dalam sistem database MariaDB. Kita tampilkan select from penjual. Di sini saya tadi menginputkan data result yang sudah sekarang terdaftar dalam database. Selanjutnya saya select from barang. Di sini saya tadi menginputkan celana dengan ID 700.601 dengan nama barang celana chino yang sekarang sudah terdaftar dalam sistem database. Selanjutnya saya tampilkan select from. Di sini terdapat daftar pembeli. Di sini saya tadi menginputkan ID pembeli 105 dengan nama novel. Seperti ini data sebagai berikut. Selanjutnya saya akan tampilkan di sini terdapat daftar transaksi yang sudah berjalan, yang sudah dilakukan dalam aplikasi sistem penjualan celana. Di sini saya tadi menginputkan ID pembelian 5 dengan ID barang 761 dengan ID pembeli ke 105. Seperti itu. Di sini dapat disimpulkan saya membuat aplikasi sistem informasi penjualan celana di Toko Eger yaitu sebagai berikut. Sistem informasi dapat membantu proses penjualan barang di Toko Eger agar lebih memudahkan manajemen waktu dan lebih efisien dan tepat. Dengan dibuatnya sistem informasi toko, maka akan menghindari kesalahan fatal yang disebabkan oleh user, yaitu penjual sebagai pemilik toko, seperti kekeliruan data, duplikat data, dan laporan penjualan yang tidak sesuai aslinya. Sistem informasi penjualan barang ini dibuat menggunakan software NetBeans 8.2 dan database MariaDB. Sekian yang dapat saya sampaikan dari ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Basis Data. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.